Oke, kembali lagi di konten ngodok. Jadi kesempatan kali ini saya bersama Sarul dan di rumahnya Sarul. Jangan sebut lagi alamatnya, Dik. Jangan nih. Tengah malam lagi. Soalnya tengah malam. Jadi karena menunggu kayak latar outdoor lagi mungkin agak lama karena masih musim hujan. Jadi dalam rumah dulu, di rumah aja. Di rumahnya Sarul, saya bersama Sarul. Jadi pasti itu dari kecil mulai, dari kecil sampai sekarang pasti banyak ada film yang disuka tuh. Mulai dari mungkin dari Upin Ipin. Ya. Yang kecil pasti Upin Ipin yang bisa dirasionalkan sama kalian tak tahu, karena kan nonton film pas kecil untuk kesenangan tuh, untuk cari hiburan gila. Ya, bisa juga mengisi waktu kosong. Pengisi waktu kosong untuk hiburan. Lama-lama kayak berubah kayak ada kayak anu lain tak bilang, atau datang sendiri gitu kayaknya misalnya ditangkap wawasan dari itu film kah, lama-lama semakin tumbuh semakin cari tahu juga tentang film yang bisa genre yang sama begitu supaya bisa kita tambah didapat banyak wawasan sama pengetahuan dari itu film toh. Dari menonton film, dari awal sekali menonton film sampai sekarang itu detik ini, yang mana menurutmu film yang bikin tertarik kok? Tertarik sama yang tambah sekali pengetahuan sama wawasanmu? Kalau saya kira jujur memang yang tertarik dulu. Jujur memang saya mulai kenal dengan film tuh di luar yang film-film kayak anu ini. Yang apa waktu kosong yang iya. Jujur kayaknya mulai dari SMA lah. Kan kalau SMP SD itu film-film dari TV jadi SMA ini mulai gak dapat referensi film. Kayak mulai ada teman bilang begini bagus, ada ini. Film dari internet ada film dari internet yang lebih jauh bagus dari film-film yang ada di TV tuh, yang disiarkan di TV. Jadi begini, bisa gak bilang begini, nonton film pertama itu atau sebelum SMA tuh, SMA cuman yang ada saja di TV. Tapi semenjak SMA hasil risetmu juga kayak hasil pengetahuan dari dari internet tuh, hasil riset internet, tertarik kayak ini karena ada menyangkut hal ini bahas tuh. Kayak begitu nih. Bisa karena begitu. Sesuai genrenya bilang berarti ini genrenya menarik untuk saya, cocok kesenangan ada atas dasar kemauan toh semenjak SMA. Iya itu. Jadi menurutku film apa yang tertarik dulu, yang paling menarik? Jujur yang paling menarik itu film-filmnya series dari Spanyol. Apa itu? Film Netflix, serial Netflix, judulnya Dark. Itu yang paling menarik menurut. Paling menarik sekali tuh menurutku dari sekian banyaknya film dari internet yang ku nonton tuh. Mulai dari series, film movie. Kayaknya itu yang paling bagus menurutku kalau saya pribadi. Kenapa bisa bilang begitu? Dari segi hal mana anu tangkap bilang ini film menarik sekali? Yang pertama itu sudah pasti kupatokan sebagai ini film Dark sebagai film menarik. Sudah pasti itu karena punya alur cerita yang baik, begitu asik, teratur juga tuh ceritanya, mulai dari basket tentang itu waktu time travel lah. Iya sempat jadi travel dari intinya tuh atau substansinya itu film lebih banyak ke waktu tentang waktu. Iya, lebih banyak tentang main ke time travel kayak anu lah, apa di genre SC5 kayak semacam sains lah. Bisa dibilang menyinggung tentang sains toh, sains modern atau klasik, menyinggung di situ tentang teori-teorinya, ilmuwan-ilmuwan. Iya, karena itu kayaknya film full kita ngebahas tentang sains toh saja, tidak ada yang di luar tentang kayak politik, tidak ada. Sains toh dia full sains. Baru sainsnya lebih ke main waktu. Terbagi juga dengan paradoksnya toh, banyak sekali contoh-contoh paradoks yang nak kasih masukan. Tapi memang lebih dominan tentang time travelnya gitu. Itu yang kasih tertarik sama itu film. Itu series. Sebelumnya itu Dark ada 3 season Ada 3 season yang satu season berapa episode?
Satu season itu kayaknya 8 kalau Oh, iya 8. pertama itu season 1 8. 8 kalau enggak salah. Season 8. 2 8 juga. 8. Kayaknya 8 semua. 8 semua 1 2 3. 8 semua itu. Sama anunya penayangannya atau munculnya beda. Setiap 1 tahun 1 season. Oh, jadi 1 tahun itu yang keluarkan 8 episode itu seriesnya. Jadi dimulai dari tahun 2018, 19 sampai terakhir ini 2019. Selesai 2020 selesai 20 season 3-nya. Iya, 2020. Oh, 2020 season 3-nya, Dik. Iya. Jadi season 1, 2 sama 3 menyangkut gitu tentang yang ditangkap ke dari itu film. Nah sambung nih. Kan biasa itu dari season 1 tuh episode akhirnya, episode 8 terakhir tuh season 1 tersambung nih di season 2. Iya, sangat tersambung. Oh, Karena jadi, kan ada juga beberapa film yang season 1 selesai nabahas anggaplah sebut misalnya musuh mati itu musuhnya. Pasti datang lagi musuh kedua tuh. Iya. Jadi ini film Dark kayak tersambung ya, terus season, jadi di season 3-nya baru ada hasil akhirnya begitu. Yang dapat semua penyelesaiannya tuh. Oh, season. Jadi bisa dibilang nih season 1 sama season 2 jelaskan kita tentang orientasinya toh. Terus season 3-nya itu menuju kesimpulan nih. Iya, yang pertama itu kayaknya perkenalan semua intinya dari season 1 dulu. Yang kutangkap. Yang menurutnya juga hal yang paling menarik di season 1. Semua episode itu nah. Yang kutangkap tuh dari season 1 itu kayaknya perkenalan kayak semacam pemerannya, ini karakter pemeran utama kayak begini karakternya, apa yang nabahas di situ memunculkan di season 1 kayak semacam perkenalan dulu. Oh, nah bilang ini tokonya, ini berkaitan hidupnya sama ini. Karena kan di Dark itu banyak sekali pemerannya tuh baru pemerannya juga punya keluarga bercabang Ya itu semua dikenalkan. Itu semua yang dikenalkan di season 1. Sambil masukkan juga tentang perkenalkan juga kalau ini film tentang film time travel. Oh iya, kenapa bisa gue bilang ini film, ini series kata tentang time travel intinya di mana menurutmu di situ skennya itu film yang bisa sekali ditangkap bilang ini tentang waktu udah bahas. Jadi maksudnya Andi alur ceritanya gitu. Pasnya misalnya tuh bisa kak bilang saya misalnya tuh film lain itu movie lain bilang oh ini movie tentang setan karena kulihat pas aku nonton oh ternyata ini meninggal terus jadi setan. Ini Dark tuh series kah tentang waktu yang mana nu anggap adegannya itu garis besarnya itu tentang waktu. Patokan kalau itu tentang waktu tuh dari yang mananya? Jujur dari episode 3 itu mulai perkenalkan tentang ada seorang anak yang masuk di dalam hilang di hutan. Iya. Terus hilang di hutan itu anak masuk ke dalam gua. Dalam gua dia telusuri itu gua, dia dapat kayak lubang kayak semacam lubang lah. Iya. Lubang kelinci begitu. Masuk di situ tertulis di dalam seriesnya. Iya. Tahun 85. Oh iya. 85 tertulis di situ. Di situ langsung patokan. Berarti ini film kayaknya film time travel kayaknya karena tiba-tiba ini anak dari tahun 2018 langsung tiba-tiba muncul ke tahun 2086 85 kan enggak salah. 19 kapan? Bukan 2000. 1000 atau 2000 memang. 2019 di situ. Oh, 2019 2018. 2018 menjadikan patokannya di masa itu film masuk ke gua. Terus ada ini bagusnya juga film setiap kalau perpindahan masa deskripsikan oh ya bisa karena perpindahan masa itu kayak garis besarnya yang katakan ini film tentang waktu dan karena kenapa bisa ini suasananya juga berubah jadi tahun 80-an pasti itu selain tentang waktu toh pasti ada melatar belakangnya kenapa ini bisa kan tidak mungkin untuk 2018 kenapa langsung begini. Pasti itu seriesnya jelaskan juga tuh. Iya, kenapa bisa langsung secara pelan-pelan tapi kayaknya jelaskan gitu mulai dari season masuk ke season 2. Baru season 2-nya. Iya. Itu yang terlanjut dari season 1. Iya, terlanjut ke semua. Terlanjut ke semua ceritanya sampai season ketiga selesai.
Dan menurutmu yang paling menarik di anunya adegan atau ceritanya di season pertama yang di mana? Season pertama kayaknya itu yang saya tahu pertama kali, kalau itu yang pertama kali ini sebenarnya anak yang hilang di hutan. Itu sebenarnya tidak hilang tapi nyasar ke tahun 80-an. Itu yang paling gara-gara ini ada itu goa, bisa dibilang di situ pusat waktunya. Iya, karena itu goa tuh ada di atasnya kayak reaktor nuklir lah ceritanya. Jadi itu energinya yang kasihkan mungkin ada semacam apa gitu istilahnya untuk perpindahan waktu. Itu juga bisa dibilang ini film terkait dengan sains tuh, karena itu mungkin semua kayak perubahannya sains yang jelaskan juga di menyinggung sains baik itu sains modern atau klasik. Menyangkut ke situ ya. Mau itu teori tentang waktu, apalagi kan dulu ilmuwan yang fokus ke sains terlalu fokuskan ke situ teori-teorinya. Kapan kira-kira ada mesin waktu. Berlomba-lomba untuk ciptakan mesin waktu begitu untuk dapatkan rumusnya. Jadi itu yang menurutmu yang paling menarik di season pertama? Iya, yang paling menarik. Yang kasih kaget gitu. Ternyata ini yang anak yang hilang di hutan itu tidak hilang tapi mundur pindah ke tahun 80-an. Karena masuk di dalam gua. Dalam gua yang bisa kayak ketika masuk ada satu kayak bisa bilang portal simpelnya tuh bisa bilang portal, masuk di situ langsung pindah dunia. Bukan pindah dunia, pindah masa. Pindah masa lah. Pindah masa misalnya 2000 di sini ini portalnya tuh, ini portalnya di sini 2018. Ketika masuk di sini langsung pindah masa. Tapi disadari dibilang pindah masa disadari karena bahkan pemerannya itu yang anak kecil yang hilang sempat bingung datang ke rumahnya, tapi ternyata itu yang di rumahnya dapat bapaknya memang, tapi bapaknya yang masih anak-anak masih anak muda, masih SMA. Oh iya toh. Jadi begini, itu pindah masa ya anaknya tetap pada daerahnya. Iya, tetap pada daerahnya. Tapi tetap keluar juga dari goa itu. Oh jadi menarik sekali memang ini di. Karena misalnya tuh saya ini sekarang 18 tahun Kak toh. Terus ndak sengaja Kak lewati ini portal waktu. Masuk Kak pindah Kak di sebelum hidup. Kan saya kelahiran saya umur 18, ya kelahiran 2003. Pindah Kak di tahun ini portal Kak sebelumnya ini tahun 2000 lah. Berarti kulihat gitu kehidupan orang di tahun 2000. Ya semuanya sama yang jelas semuanya sama di dalam film tuh, semuanya sama yang kasih beda itu cuma umurnya Anggaplah bapakmu sekarang di tahun 2018 dalam film itu 2018 jadi bapak kembali ke tahun pindah waktu ke masa mudanya begitu. Itu yang menurutmu paling menariknya? Epic lah. Iya. Keren sekali. Kayak paling kerennya itu di pertama season 3 episode 3. Iya, season 1 episode 3. Itu yang kasih tertarik Terus yang kasih tertarik tadi nonton film Dark ini karena ada dapat dari mana informasi dari teman atau kebetulan buka sosial media tentang ada saya baca film yang membingungkan beda, ada misalnya tertulis deskripsinya tuh tentang time travel. Terus tiba-tiba juga ini temanku muncul di grup WhatsApp minta rekomendasi dari teman-temanku semua, bilang yang mana bagus saya nonton ini. Kebetulan situ ada Dark, jadi saya suruh download bilang ini nonton kayaknya keren jadi saya minta juga filmnya. Terus pertama kalimu nonton ini film series tuh, pertama kalimu bagaimana kayak bingung kah atau langsung tebak bilang bakalan begini atau bagaimana kesan pertamamu ketika nonton episode awalnya? Episode awalnya memang itu ada scene pertama sekalinya itu memang kasih bertanya memang yang ada seorang bapak-bapak tulis pesan, jangan tulisan pesannya itu dia di depannya jangan buka sebelum tanggal 4 tanggal sekian yang jelas bulan November tanggal 4 bulan November tahun 2018.
tentang Situ, waktu sekali Midi. Di situ Dari awal bertanya memang. memang Miki, baru jalan Ki bunuh diri begitu. Di situ bertanya memang Miki, siapa ini yang bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Baru apa juga yang alasannya? Alasannya apa juga itu yang di dalam surat kah? Itu yang kasih dari awal memang bikin kasih bertanya-bertanya. Berarti dari awal memang bisa dibilang bingung lah toh kalau ndak dikasih selesai. Ya, jadi kayaknya tidak bisa nonton kini kalau tidak dikasih selesai. Karena bakalan dihantui dengan rasa penasaran toh. Iya. Terus nggak selesai mini series. Ya, selesai sampai S3. Sampai S3 toh. Terus berhasil kok mengerti nih series. Nu tangkap anunya. Pertama agak bingung tentang endingnya begitu. Tapi karena betul tadi bilang ini nantui kita tentang rasa penasaran gitu. Jadi saya searching lagi di Google, di YouTube. Saya cari penjelasan endingnya film Dark. Kenapa begini? Ya, kenapa begini endingnya? Apa penjelasan yang lainnya begitu? Jadi langsung paham saja. Langsung ku pahami. Oh ternyata begini. Paling puas mah juga. Oh jadi sutradaranya memang itu narancang memang film Dark untuk semakin bertanya-tanya Ki. Toh ndak cukup Ki nonton habisi 3 season ini lalu mengerti tentang ini film, harus pergi cari referensi lain toh. Karena kan ada memang kenapa itu mungkin tujuannya sutradaranya berhasil Ki, mungkin nak kasih penasaran anunya para penonton. Iya penonton. Harus cari referensi lain untuk lebih lebih detail penjelasannya. Lama trending seriesnya. Belum beberapa trendingnya. Sempat kurasa ini bersaing sama Money Heist atau duluan Money Heist baru naik dah. Kayaknya duluan Money Heist karena Money Heist 2017 kalau tidak salah. Duluan trending di. Iya, duluan trending Money Heist baru keluar mini Dark. Film Dark season 1. Season 1 enggak terlalu banyak mungkin nonton belum situ. Karena kayaknya juga saya kurang tahu karena jujur Kak, saya dapat kini film di tahun 2019. Terus ada S1 season 1, season 2, season 3-nya. Baru season 1, season 2. Ini season 3 sisa menunggu hari Kak. Itu mungkin beruntung sekali Kak. Dapat sebelumnya keluar season 3-nya, memang bilang ada series begini, keren begini. Maksudnya? Sebelumnya rilis season 3-nya toh, dapat memang bilang ada film Dark. Jadi sempat kau nonton S1, S2 tanpa ada S3. Tidak, ada memang S3-nya. Oh, sempat ya. Tapi selisihnya itu dirilisnya season 3 tipis berselang beberapa hari. 1-2 hari lah. Ya, beberapa hari. Jadi bisa dibilang tidak dihantui dengan rasa penasaran kau toh. Alhamdulillah tidak. Apa orang yang ikuti dari S1 terus tunggu lagi keluar S2-nya. Itu paling penasaran. Kecewa sekali kawan gitu kan. Itu dari selesai ini sampai S3 aja memang. Sampai S3 aja memang tidak lanjut lagi. S3 episode sampai episode 8 di. 8. S3 episode 8 bahas tuntas itu kenapa begini. Kayak ceritanya kalau movie tamat lah. Ya, tamat. Bisa dibilang tamat. Karena di season 3 jelaskan ya apa di situ intinya yang ditangkap di S3 kan season 3-nya terakhir itu season terakhir yang menurutmu di situ garis besarnya yang mau sampaikan ya atau yang tangkap di situ tentang penyelesaiannya itu series. Jadi yang kutangkap dari season 3 tuh mulai dari yang kutangkap dari series ini tuh mulai dari nonton ke season 1, 2 sampai 3 itu yang kutangkap kalau ada seorang profesor begitu. Ini kayaknya juga endingnya tuh kayak apa menjengkelkan Ki juga begitu. Kenapa bisa? Karena mungkin itu bahayanya kalau seorang ilmuwan atau profesor ketika sakit hati tuh pasti sembarang lakukan Ki. Kayak ini ambil contoh Dark saya jadi ada di season 3-nya ada profesor ilmuwan lah. Ilmuwan yang keluarganya itu cucunya sama anaknya meninggal Ki karena tabrakan mobil. Terus sakit hati turun Ki ke base campnya untuk ciptakan Ki mesin waktu untuk ulang Ki itu kembali waktunya untuk cegai kematiannya
cucunya sama anaknya. Oh, intinya sini ini ilmuwan toh ada anaknya sama ini anaknya ada istrinya. Ada Jadi istrinya, ada jadi ada ada cucunya anaknya, juga. ada cucunya ini. Iya. Terus ini secara kebetulan atau kecelakaan kini. Kecelakaan di dunia aslinya ini. Yang meninggal ki. Meninggal ini kayak merasa aneh, kayak tidak terima dengan kenyataan tuh. kenyataannya kalau meninggal anak menantunya sama cucunya. Jadi bikin ki bagaimana caranya dia nak cari untuk bisa kembali hidup itu ya. Untuk cegai kematiannya begitu. Jadi dia ambil misalnya bikin ke mesin waktu untuk bisa kembali. Iya, tapi kiranya tuh dia bikin mesin waktu ini ceritanya gagal ki. Gagal ki, jadi yang terjadi tuh sama mesin waktunya bikin ke dunia baru. Jadi ini mulai dari season 1 sampai season 2 itu sebenarnya dunia halusinasi di dunia buatan dunia buatan manusia. Oh, jadi ini ketika narancang itu untuk bikin mesin waktu ini ilmuwan ada memang plus minusnya. Ini minusnya tentang rancangan mesin waktunya diceritakan di S1 sampai S2. Ya. Toh? Ya, terus ternyata di S3-nya itu penyelesaiannya bilang ternyata begini hasilnya ketika ciptakan gitu mesin waktunya. Toh ini akibatnya gitu. Akibatnya begini. Bikin ke dunia baru, tapi sama aja dengan dunia nyata. Tapi cuma siklusnya begitu terus terputar. Oh, jadi bisa dibilang enggak bisa dibilangnya kayak garis besarnya rata-rata ilmuwan itu bikin penemuan karena ada hal yang melatar belakangi. Salah satunya itu karena sakit hati, tidak terima dengan kenyataan. Tidak menerima kenyataan. Jadi manfaatkan ki pemikiran, pengetahuan sama wawasannya toh. Ya, bagaimana Oh, itu mungkin yang banyak sekali penemuan-penemuan terjadi di. Iya, bisa jadi juga iya. Karena bagus. Ini menarik memangnya tentang mesin waktu yang hal yang melatar belakangi. Secara film secara film dark itu yang melatar belakangi kenapa itu ilmuwan ciptakan tentang mesin waktu. Jadi S1 sama season 1 season 2 jelaskan ki tentang S3, bisa bilang begitu. Yang penyebab gagal efek sampingnya, efek negatifnya tentang kegagalan mesin waktunya yang narancang itu ilmuwan. Ada di dunia buatan lah di season 1 season 2. Jadi itu semuanya ilusi di S3-nya itu intinya penjelasan, bisa dibilang penjelasan paling penting kayaknya itu. Karena ini juga kayaknya film setiap scene awal itu dia tampilkan kayak quotes begitu. Kata-katanya semua para ilmuwan mulai dari Albert Einstein, Stephen Hawking. Jelas tampilkan kata-katanya yang berkaitan dengan ini filmnya tentang waktu, masa lalu, masa kini, masa depan hanyalah ilusi. Contohnya begitu. Banyak sekali kayak bisa bilang caption lah toh. Ya, semacam captionnya kayak ini jelaskan begini. Ini maksudnya Albert Einstein ciptakan ini caption. Ini yang latar belakangi toh. Ya, mungkin ini sutradaranya bikin juga ini film dari referensi dari perkataannya Albert Einstein. Para ilmuwan yang terdahulu toh. Itu yang dapat motivasi ini sutradaranya untuk bikin ini film dark. Kayaknya toh bisa bilang begitu. Jadi itu memang menurutmu film yang menarik. Itu paling sampai sekarang ini belum ada yang tanding. Belum ada tanding, enggak tahu bagaimana ke depannya toh. Atau ada yang lebih keren lagi. Ini menurut saya toh pasti ada yang lain juga, mungkin ada referensi film yang bagusnya. Karena tidak ada menurutku film yang jelek toh. Karena kan semua karyanya orang, tergantung penikmat gitu toh. Karena kan setiap orang itu kayaknya setiap individu beda karakter beda kemauan apa. Jadi mungkin apa kesimpulanmu tentang ini film? Kesimpulan ini film kayaknya harus dinonton. Iya. Harus dinonton karena ini rekomendasi sekali yang bagi yang suka, yang berpikir keras tuh. Karena ini kayaknya film harus memang berpikir keras tuh. Bahkan tuh
mungkin kayak gila kak nonton kini karena setiap ada penjelasannya ku skip terus bicara sendiri kak. Jujur kayak bicara sendiri supaya Kak, lebih dimengerti, untuk jelaskan ke diriku dimengerti. sendiri. Sekarang itu ada yang tidak dipahami, pause dulu deh. Baru Paham bicara dulu. sendiri kak. Oh ternyata ini. Ku kasih mengerti diriku sendiri. Ini maksudnya ini, atau bisa lagi dinonton berulang-ulang karena Tidak saking penasaran kalau itu. tidak dinonton ulang-ulang. Saking suksesnya itu sutradaranya ini film, nak kasih penasaran penontonnya. Nah, jadi recommended sekali ini film. Rekomendasi sekali bagi semua orang yang suka berpikir. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan kali ini toh. Jadi tentu kan misalnya genre film yang disukai, tapi ini cuman berbagi gitu. Karena Kan sekedar rekomendasi. terakhir dinonton 2020 tuh. 2019, 2020 terakhir 2020. Lama Mi, cuman reda-reda baru dibahas lagi nih. Baru dituangkan bagaimana pendapat tentang ini film. Jadi recommended sekali. Mungkin 26 ya. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Dadah. Satu kata recommended di. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.